penyebaran ini yang di masjid di Bakalang Kerajaan kemarin ini menyebabkan beberapa warga Malang, khususnya arek-arek Malang asli, kera-kera ngalam ini melakukan protes karena mereka menolak adanya politik identitas. Bahkan spanduknya pun sudah terpasang di depan gedung DPRD Kota Malang yang ada di seberang lokasi ini. Mari kita lihat ke sana. Ya, ini di belakang saya adalah gedung DPRD Kota Malang. Kalau yang di sebelah sana adalah gedung Balai Kota Malang. Di sini terlihat bahwa memang warga Kota Malang ini menolak politik identitas seperti yang kita saksikan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Informasi, kali ini saya ada di alun-alun Tugu, di Kota Malang tepatnya. Dan panas sekali ya suasana hari ini ya, semoga nggak hujan. Lagi di outdoor. Ini saya akan membahas terkait penyebaran tabloid Anies Baswedan di salah satu masjid di Kota Malang. Sudah sempat saya bahas di video saya sebelumnya. Ini tepatnya ada di Masjid Al-Amin di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kelurahan Bakalang Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Seperti dugaan saya sebelumnya, persis seperti dugaan saya sebelumnya, bahwa memang yang menyebarkan ini, mengedarkan tabloid ini adalah relawan Anies P24 yang ketua DPD-nya bernama Jumawan Muhammad. Dan mereka sudah mengakui di beberapa media mainstream, sudah mengakui bahwa mereka memang yang menyebarkan di Kota Malang. Dan saya juga sudah sempat menampilkan videonya beberapa waktu yang lalu. Mereka juga menyebarkan di beberapa pasar di Kota Malang dan juga di jalan-jalan. Nah, si Jumawan Muhammad ini mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 eksemplar tabloid yang dibagikan oleh redaktur dari KBA News yang ada di pusat diturunkan ke Malang. Ada 3.000 dan sejauh ini sudah ada 2.800 eksemplar yang sudah tersebar di Kota Malang. Sisa 200 lagi, dia bilang. Nah, kemudian akibat dari penyebaran ini yang di masjid di Bakalang Kerajaan kemarin ini menyebabkan beberapa warga Malang, khususnya arek-arek Malang asli, kera-kera ngalam ini melakukan protes karena mereka menolak adanya politik identitas. Bahkan spanduknya pun sudah terpasang di depan gedung DPRD Kota Malang yang ada di seberang lokasi ini. Mari kita lihat ke sana. Ya, ini di belakang saya adalah gedung DPRD Kota Malang. Kalau yang di sebelah sana adalah gedung Balai Kota Malang. Di sini terlihat bahwa memang warga Kota Malang ini menolak politik identitas seperti yang kita saksikan. Cuman kita belum tahu karena di spanduk itu tidak ada tertulis forum apa atau dari perhimpunan apa atau dari paguyuban apa, cuman ada gambar Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan kemudian tertulis warga Malang menolak politik identitas. Saya rasa bukan hanya di Kota Malang aja, tapi di seluruh penjuru Indonesia kita harus menolak politik identitas. Ya, jadi arek-arek Malang ini memang menolak politik identitas yang akan diterapkan di Kota Malang. Karena ya kita tahu sendiri, politik identitas ini memang akan mengakibatkan polarisasi yang begitu dahsyat di kehidupan kita. Seperti contohnya sudah ada di Pilkada DKI tahun 2017. Lalu relawan Anies P24 ini melalui ketua DPD-nya Jumawan Muhammad mengatakan bahwa ini tidak ada pelanggaran, tidak ada aturan yang dilanggar. Karena Anies belum resmi mencalonkan diri menjadi presiden, kemudian ini juga belum masa kampanye. Memang benar, saya juga sudah bahas di video saya sebelumnya bahwa ini nggak ada peraturan yang dilanggar. Cuman kurang etis aja memang di tempat ibadah, utamanya di masjid, ini dilakukan kalau mereka bilang ini sebuah pengenalan, iya memang masih pengenalan. Tapi kan arahnya kita tahu bahwa Anies ini ngebet banget kepingin jadi presiden. Meskipun sampai detik ini belum ada partai politik yang mengusungnya.
kita tahu arahnya ke sana. Oke, kalau misalkan relawan ini mengatakan ini tidak ada yang dilanggar, emang benar tidak ada yang dilanggar, tapi tidak etis. Dan sampai detik ini juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat belum mengeluarkan statement terkait hal ini. Nah, kemudian relawan Anies P24 ini, Jumawan Muhammad, juga mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia yang menyebarkan di Kota Malang. Tapi terkait yang ada di masjid, dia mengatakan ini di luar kewenangannya, katanya. Kemudian dia mengeluarkan teori konspirasi. Teori konspirasinya seperti apa? Jadi yang pertama begini. Dia punya dua analisa, katanya. Analisanya bahwa yang pertama memang ini adalah antusiasme dari warga Bakalan Kerajaan di Kecamatan Sukun Kota Malang yang meminta tabloid secara masif, kemudian disebarkan sendiri karena kecintaannya kepada Anies Baswedan, katanya. Itu analisa yang pertama. Yang kedua, analisanya adalah ini teori konspirasi, seolah-olah dia menuduh bahwa ada lawan politik Anies yang berseberangan, ini ingin sengaja menebarkan fitnah bahwa Anies ini lekat dengan politik identitas. Karena dia mensinyalir bahwa di daerah Bakalan Kerajaan Kecamatan Sukun Kota Malang ini adalah basis partai tertentu, partai politik tertentu. Tapi partai politik mana saya juga belum menelusuri. Yang jelas basis partai ini adalah di luar 3 partai yang getol akan mengusung Anies. PKS, Demokrat, dan Nasdem. Di luar 3 partai ini. Kan masih banyak partainya di luar itu. Nah, kita belum tahu ini basis partai tertentu mana yang dia maksud. Jadi seolah-olah dia ini playing victim. Relawan Anies ini seolah-olah playing victim, merasa bahwa dia ini difitnah. Kalau lawan politiknya atau orang-orang yang berseberangan ini ingin menfitnah Anies melakukan politik identitas melalui masjid. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang teori konspirasi Anda ini benar, saya juga punya teori konspirasi. Jangan-jangan Anda ini bermain playing victim, bermain menjadi seolah-olah menjadi korban. Sekarang secara logika aja, kalau misalkan ada sekelompok orang atau sekelompok, katakanlah salah satu partai politik yang ingin menyebarkan, memfitnah Anies di sana dengan menyebarkan tabloid ini di masjid. Pertanyaannya sekarang, dari mana dia mendapatkan tabloid ini? Apakah dia mengumpulkan dari para pedagang yang ada di pasar, dikumpulkan kemudian dibagikan di masjid? Ataukah dia meminta secara langsung kepada pihak relawan P24 secara jumlahnya secara masif, kemudian dibagikan? Kalau saya rasa ini terlalu prematur ya tuduhan ini. Atau terlalu naif kalau menurut saya. Kenapa ya? Karena memang sekarang dengan jumlah yang begitu besar tabloidnya, dengan sekian ribu eksemplar, kok kayaknya agak sulit ya seseorang yang bukan relawan Anies bisa melakukan itu. Kecuali kalau memang 1 atau 2 eksemplar itu kemungkinan bisa. Tapi kalau ini jumlahnya masif, katakanlah ratusan di dalam masjid itu, kok kayaknya agak sulit begitu loh kalau dia bukan relawan atau dia yang memiliki kapasitas untuk membagikan itu. Jadi kalau misalkan relawan Anies memiliki teori konspirasi, saya juga punya teori konspirasi. Bebas kan? Ini negara demokrasi. Tapi seperti dugaan saya pada video sebelumnya bahwa ini memang benar ternyata relawan Anies yang membagikan. Tapi Dewan Redaksi atau redaktur dari KBA News yang ada di pusat, ini yang bernama Has Pohan, sepertinya masih kerabat dari Ramadan Pohan. Ini mengakui bahwa mereka memang membagikan ini ke seluruh Indonesia, tabloid ini. Tapi terkait masalah dibagikan di masjid atau tidak, dia tidak tahu, tidak tahu menahu. Bahkan dia mengetahui bahwa ini ada dari berita-berita yang ada di media mainstream kita. Ya, terlepas dari semua itu, apapun yang terjadi, entah ini disengaja atau tidak, yang jelas nggak etis. Menyebarkan kampanye, kalau menurut saya ini nyuri start kampanye, meskipun balutannya bukan kampanye, hanya pengenalan, tapi kita tahu ini sangat tendensius, karena Anies
sampai detik ini masih ngebet kepingin menjadi presiden Indonesia di 2024. Dan saya sebagai arek Malang juga, dan tentunya juga seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia tetap menggaungkan menolak politik identitas. Setuju ya? Ini sudah semakin panas. Saya akhiri saja. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.